lemak pada makanan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nur Halimah. Saya Nurfensi DJ. Saya Salma Anis Maulia. Saya Aulia Widiamurti. Dan salah satu teman kita tidak bisa hadir karena masih ada PSBB di kotanya. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama, kita akan menguji karbohidrat dengan menggunakan lugol. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada gula, ada tepung, ada nasi, ada kentang, ada apel, dan juga ada pisang dan cobek. Pertama ambil pisangnya, kemudian dihaluskan. Selanjutnya kita akan menghaluskan apel. Haluskan kentannya. Oke, setelah halus pindahkan ke plat tetes. Sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita haluskan nasi. Setelah itu pindahkan ke wadah pengganti plat tetes. Selanjutnya letakkan gula halus di wadah pengganti plat tetes secukupnya. Selanjutnya letakkan gula halus di wadah pengganti plat tetes secukupnya. Juga letakkan tepung terigu di wadah pengganti plat tetes. Setelah semua bahan dihaluskan, kemudian kita tetesin dengan cairan lugol secukupnya. Ini untuk pisang, dia sedikit-sedikit sudah berwarna hitam berubah. Artinya Selanjutnya, bahan yang kedua yaitu apel. Kemudian kita tetesin juga dengan cairan lugol. Dia sedikit-sedikit berwarna hitam, sudah mulai berubah. suara keras. Selanjutnya, bahan yang kedua yaitu apel. Kemudian kita tetesin juga dengan cairan lugol. Dia sedikit-sedikit berwarna hitam,
sudah mulai berubah. Suara keras. Bahan keempat yaitu nasi. Kita teteskan juga dengan cairan lugol secukupnya. Nah, dia sudah mulai berubah warna menjadi hitam. Selanjutnya, yang terakhir, kentang. Kita teteskan juga dengan cairan lugol secukupnya. Nah, dia juga sudah dia sama juga warnanya sudah berubah. Dan satu lagi yaitu tepung terigu. Kita teteskan juga dengan cairan lugol. Sama, warnanya juga hitam. Selanjutnya, bahan yang ketiga yaitu gula pasir kita teteskan dengan lugol. Tidak ada reaksinya sama sekali. Bahan keempat yaitu nasi. Kita teteskan juga dengan cairan lugol secukupnya. Nah, dia sudah mulai berubah warna menjadi hitam. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji coba karbohidrat ya. Di sini saya ada biskuit yang sudah saya hancurkan dan ada roti yang sudah saya hancurkan juga, dan di sini ada lugol ya. Di sini saya akan menguji roti dan biskuit ini dengan menggunakan lugol, apakah roti dan biskuit ini mengandung karbohidrat atau tidak. Oke, langsung saja kita langsung teteskan cairan lugolnya ke biskuit dulu. Kita lihat apakah mengandung karbohidrat atau tidak. Oke, bisa dilihat di sendiri perubahannya. Dia langsung berubah jadi warna hitam gitu ya. Ini menandakan bahwa biskuit ini mengandung karbohidrat. Oke, kita coba ke rotinya juga. Kita teteskan. Kita lihat bisa berubahnya. Sama dengan biskuit tadi, berubah jadi warna hitam ya. Ini menandakan bahwa rotinya juga mengandung karbohidrat. Oke, bisa disimpulkan bahwa roti dan biskuit mengandung karbohidrat. Oke. Jadi hitam. Selanjutnya, yang terakhir, kentang. Kita teteskan juga dengan cairan lugol secukupnya. Nah, dia juga sudah dia sama juga warnanya sudah berubah. Dan satu lagi yaitu tepung terigu. Kita teteskan juga dengan cairan lugol. Sama, warnanya juga hitam. 1, 2, 3. Sekarang kita akan melakukan uji coba protein dengan menggunakan bahan yang pertama yaitu susu. Lalu kemudian kita tuangkan cairan bioretnya secukupnya. Sedikit lagi deh. Ya, terlihat ada reaksi perubahan warna dari yang awalnya putih menjadi abu-abu, sedikit abu-abu ke ungu-unguan. Sekarang kita akan melakukan uji coba protein dengan bahan yang kedua yaitu putih telur. Sediakan tempat untuk menghaluskan putih telur.
Kemudian kita taruh di plat pengganti plat tetes. Lalu kita tuangkan cairan bioretnya ke putih telur yang sudah dihaluskan. Terlihat ada perubahan warna walaupun sedikit dikarenakan kita kurang halus menghaluskan putih telurnya. Bahan yang ketiga yaitu kita menggunakan mentega. Kita ambil mentega lalu taruh di wadah. Lalu tuangkan diuret secukupnya pada mentega. Pada mentega kita lihat ada sedikit perubahan warna keunguan. Bahan yang keempat yaitu tempe. Kita ambil tempe secukupnya, lalu kita haluskan. Setelah tempe halus, kita teteskan dengan larutan diuret secukupnya. Terlihat pada tempe ini terjadi perubahan warna ungu walaupun sedikit. Bahan yang kelima yaitu tepung terigu. Kita taruh tepung terigu pada wadah, lalu beri secukupnya diuret. Terlihat pada tepung terigu terjadi perubahan warna sedikit berwarna ungu. Setelah itu kita beri cairan bioret secukupnya aja. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji coba protein. Di sini bahan-bahannya ada roti yang sudah saya hancurkan, dan ada biskuit yang sudah saya hancurkan, dan ada cairan bioret ya. Di sini saya akan meneteskan cairan bioret ini untuk menandakan apakah biskuit dan roti ini mengandung protein atau tidak. Oke, langsung saja kita tuangkan cairan bioretnya ke biskuit dulu. Kita lihat perubahannya. Bisa dilihat ya perubahannya, agak keunguan gitu ya, tapi enggak terlalu kelihatan, tapi ada perubahan ya, tuh lihat. Jadi bisa disimpulkan bahwa biskuit ini mengandung protein ya. Kita coba ke roti. Sama ya, roti juga kayak ada perubahan gitu, keunguan gitu ya. Lihat, ini menandakan bahwa roti juga mengandung protein. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa roti dan biskuit mengandung protein. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba lemak. Jadi ini bahan-bahannya apa aja? Pertama ada susu, ada mentega, ada kuning telur, ada daging ayam goreng, ini apa namanya? Ada minyak. Oke, samakan ini. Ini juga ada air,
ada kertas sampul bening. Oke. Oke, kita lakukan praktek langsung ya. Pertama kita coba kuning color. Kita gesek-gesek ya gambarnya. Kita ambil kertas sampulnya. Satu-satu. Ini center nih. Nanti. Nih, ini telur. dibilangin Ini telur ya. Terus ini telur. Ini mentega. Kita oles. Ini susu. Ini minyak. Apa lagi? Ini kemiri. Ini air. Oke. Kita diamkan beberapa menit untuk melihat hasilnya seperti apa. Setelah menunggu beberapa menit, sekitar 5 menit, kita akan lihat hasilnya ya dengan menggunakan senter untuk mengetahui apakah hasilnya itu berlemak atau tidak. Oke, kita senter ya. Oke, kita bisa lihat sendiri hasilnya itu berminyak ya. Itu artinya dia berlemak. Oke. Selanjutnya dari mentega. Kita senter dulu. Ini dapat terlihat jelas ya, ada berbekas gitu kayak minyak, berarti dia berlemak. Selanjutnya susu. Senter. Ini juga sama kayak berminyak gitu, berarti dia berlemak. Selanjutnya kemiri ya. Kemiri sama juga seperti yang tadi, kayak ada minyak gitu, berarti dia berlemak. Selanjutnya ada daging. Sama seperti tadi berminyak juga, menimbulkan bekas, jadi bisa disimpulkan bahwa ini berminyaknya. Selanjutnya ada daging, bisa disimpulkan bahwa dia menimbulkan bekas ya, seperti minyak gitu, bisa disimpulkan bahwa ini berlemak. Selanjutnya adalah air. Kita bisa lihat air ya, nggak ada bekas sama sekali. Ini bisa disimpulkan bahwa air itu tidak mengandung lemak. Oke. Selanjutnya kita akan menguji bahan-bahan yang sudah tersedia. Apakah bahan yang ini mengandung lemak atau tidak. Nah, bahan-bahan itu ada seledri, wortel, kacang yang sudah direbus sama kacang yang belum direbus, dan juga santan. Lalu alatnya ada cobek, ada mangkuk kecil, sendok, dan yang terpenting kertas. Oke. Nah, sekarang kita akan menguji apakah bahan ini semua mengandung lemak atau tidak. Nah, kita ambil wortel terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam mangkuk kecil, lalu kita tumbuknya digepeng-gepengin gitu loh ya, gitu deh. Nah, ini wortel yang sudah digepengkan oleh saya. Nah, lalu kita ambil selembaran kertas ini, kemudian kita taruh nih wortelnya, terus kita lipat ini. Nah, kita tekan-tekan, atau boleh kita oles-oles sendiri. Nah, sehabis itu kertas ini kita diamkan selama 5 menit. Nah, selanjutnya kita ambil bahan yang berikutnya, yaitu kacang yang sudah direbus satu, lalu kacang yang belum direbus tapi sudah dikupas. Kemudian kita haluskan.
Nah, selanjutnya kacang yang sudah dihaluskan lalu kita taruh di selembaran kertas yang ini yang sudah kita potong. Setelah ditaruh, kita lipat, lalu kita tekan-tekan. Atau boleh diusap saja seperti ini. Nah, setelah itu kita diamkan selama. Untuk yang selanjutnya kita akan menguji daun seledri ini. Nah, caranya daun seledrinya kita patahkan. Setelah kita patahkan, kemudian kita ambil lembaran kertas yang sudah dipotong, lalu kita usap-usap gini. Nah, kita diamkan kertas yang tadi selama 5 menit. Nah, untuk bahan yang terakhir, kita memakai santan yang siap dipakai. Lalu kita ambil selembaran kertas yang sudah dipotong. Kita ambil sedikit saja segini ke ujung ini. Lalu kita lipat. Nah, setelah itu kita diamkan selama 5 menit. Jika kertas yang sudah dioleskan dengan bahan-bahan yang kita uji, kita menunggu selama 5 menit. Nah, setelah kertas ini kita diamkan selama 5 menit. Nah, kemudian kita akan menguji dengan menggunakan senter atau cahaya pada HP, handphone. Nah, yang pertama ini ada daun seledri. Nah, dia membekas nih. Artinya daun seledri ini mengandung lemak. Nah, yang kedua ini wortel. Kita terawang lagi. Nah, dia juga membekas. Berarti wortel juga mengandung lemak. Nah, ini santan. Kita terawang lagi. Dia juga membekas. Berarti santan ini mengandung lemak. Dan terakhir, kacang. Kacang juga mengandung lemak. Untuk yang selanjutnya, kita akan menguji daun seledri ini. Nah, caranya daun seledrinya kita patahkan. Setelah kita patahkan, kemudian kita ambil lembaran kertas yang sudah dipotong, lalu kita usap-usap gini. Nah, kita diamkan kertas yang tadi selama 5 menit. Nah, untuk bahan yang terakhir, kita memakai santan yang siap dipakai. Lalu kita ambil selembaran kertas yang sudah dipotong. Kita ambil sedikit saja segini ke ujung ini. Lalu kita lipat. Nah, setelah itu kita diamkan selama 5 menit. Jika kertas yang sudah
sudah dioleskan dengan bahan-bahan yang kita uji. Kita menunggu selama 5 menit. Nah, setelah kertas ini kita diamkan selama 5 menit. Nah, kemudian kita akan menguji dengan menggunakan senter atau cahaya pada HP, handphone. Nah, yang pertama ini ada daun seledri. Nah, dia membekas nih. Artinya daun seledri ini mengandung lemak. Nah, yang kedua ini wortel. Kita terawang lagi. Nah, dia juga membekas. Berarti wortel juga mengandung lemak. Nah, ini santan. Kita terawang lagi. Dia juga membekas. Berarti santan ini mengandung lemak. Dan terakhir, kacang. Kacang juga mengandung lemak. Sekian praktikum yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya